Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Sejak zaman kuno, konsep karma telah menjadi bagian penting dari berbagai budaya di seluruh dunia. Dari India hingga Barat, banyak orang percaya bahwa apa yang kita berikan kepada dunia akan kembali kepada kita dengan cara atau lain. Namun, apakah karma hanyalah mitos, atau apakah ada dasar ilmiah di baliknya? Mari kita jelajahi lebih dalam video ini. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup terkadang berjalan sesuai dengan apa yang Anda lakukan? Atau mungkin Anda pernah mengalami momen di mana Anda merasa bahwa nasib Anda terhubung dengan tindakan-tindakan masa lalu Anda? Dalam video ini, kita akan membongkar misteri di balik konsep karma, melihatnya dari sudut pandang psikologi modern, dan melihat apakah ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Siap untuk menggali lebih dalam? Ayo kita mulai. Konsep karma, yang telah ada sejak zaman kuno, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai budaya di seluruh dunia. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti aksi atau perbuatan, dan telah menjadi landasan bagi banyak sistem kepercayaan dan filsafat. Meskipun sering dianggap sebagai hukum universal yang mengatur kehidupan, apakah karma benar-benar sebuah kekuatan metafisik yang mengatur nasib kita, ataukah ada penjelasan ilmiah di baliknya? Dalam budaya populer, konsep karma sering dikaitkan dengan ide bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai, bahwa tindakan baik akan diikuti oleh kebaikan, sementara tindakan buruk akan mendatangkan kesulitan. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, psikologi modern telah memberikan pandangan baru tentang fenomena ini. Psikologi tidak hanya memahami cara berpikir dan perilaku manusia, tetapi juga mencoba menjelaskan fenomena seperti konsep karma dengan pendekatan ilmiah. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut apakah karma hanyalah mitos, atau apakah ada dasar ilmiah yang mendukungnya. Kita akan melihatnya dari sudut pandang psikologi modern dan mencoba memahami bagaimana perilaku dan tindakan kita memengaruhi interaksi sosial dan kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi, bersiaplah untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep karma dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang percaya bahwa apa yang Anda berikan kepada dunia akan kembali kepada Anda, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Menurut psikologi, konsep karma mencerminkan hukum psikologis yang dikenal sebagai prinsip balasan. Ini berarti bahwa tindakan positif cenderung menghasilkan hasil positif, sementara tindakan negatif cenderung menghasilkan hasil negatif. Prinsip ini tercermin dalam teori sosial psikologi yang menyatakan bahwa orang cenderung merespons tindakan positif dengan tindakan positif yang sepadan, dan sebaliknya. Namun, penting untuk dicatat bahwa prinsip balasan ini tidak selalu berlaku dalam konteks yang sama persis seperti konsep karma dalam tradisi spiritual. Meskipun konsep karma sering dikaitkan dengan ide bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi langsung, dalam konteks psikologi, pengaruh tindakan mungkin tidak selalu langsung atau langsung terlihat. Dalam psikologi, prinsip balasan lebih berkaitan dengan konsep hubungan sosial dan empati. Ketika kita melakukan tindakan baik terhadap orang lain, itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan dan hubungan sosial kita dengan mereka. Sebaliknya, tindakan buruk dapat mengurangi dukungan sosial yang kita terima dari orang lain. Meskipun karma tidak dijelaskan secara ilmiah, prinsip balasan psikologis menunjukkan bahwa tindakan kita dapat mempengaruhi pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Dengan demikian, bertindak baik dan menjaga hubungan yang positif dengan orang lain dapat membawa dampak positif pada kehidupan kita, meskipun tidak selalu terjadi secara langsung atau dalam bentuk yang sama persis seperti yang dipahami dalam konsep karma spiritual. Psikologi tidak hanya memahami bagaimana individu berpikir dan bertindak, tetapi juga menganalisis bagaimana interaksi sosial dan lingkungan mempengaruhi perilaku manusia secara keseluruhan. Dalam psikologi, konsep karma dapat dipahami melalui beberapa teori, salah satunya adalah teori prososialitas. Menurut teori ini, manusia secara alami cenderung untuk bertindak baik karena ada dorongan internal untuk membantu orang lain dan memperbaiki kondisi sosial. Ketika seseorang melakukan tindakan baik,
hal itu dapat menciptakan spiral positif di sekitar mereka, mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Teori lain yang relevan adalah teori belajar sosial, yang menekankan pentingnya pengamatan dan imitasi dalam pembentukan perilaku. Ketika seseorang melihat orang lain melakukan tindakan baik dan mendapatkan respon positif, mereka cenderung mengikuti contoh tersebut. Ini dapat menjelaskan mengapa tindakan kebaikan sering menyebar dalam komunitas, menciptakan efek domino yang dapat memengaruhi banyak orang. Selain itu, psikologi juga memahami bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitar kita. Ketika kita berada dalam lingkungan yang mendorong perilaku baik, kemungkinan besar kita akan bertindak sesuai. Hal ini sejalan dengan konsep karma yang menyatakan bahwa tindakan kita mempengaruhi lingkungan sekitar dan berdampak pada nasib kita sendiri. Psikologi memahami karma sebagai hasil dari interaksi sosial, dorongan prososial, dan pengaruh lingkungan. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini saling terkait, kita dapat lebih memahami bagaimana tindakan kita memengaruhi kehidupan kita dan kehidupan orang lain di sekitar kita. Dengan demikian, konsep karma bukan hanya tentang membuat kebaikan untuk diri sendiri, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebaikan bersama. Saat kita membahas konsep karma, kita sering kali berpikir tentang keterkaitan langsung antara tindakan baik dan balasan positif. Namun, dalam realitasnya, hal itu tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Mari kita menjelajahi lebih dalam apa yang terjadi ketika kita melakukan tindakan baik tanpa mendapatkan tanggapan yang sama. Dalam psikologi, konsep balasan tidak selalu bersifat langsung atau langsung terlihat. Terkadang, tindakan baik kita mungkin tidak menghasilkan hasil yang kita harapkan, atau bahkan tidak diakui oleh orang lain. Namun, hal itu tidak berarti bahwa tindakan baik tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan. Teori psikologi yang relevan adalah teori efek berkelanjutan, yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Misalnya, ketika kita memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan, kita mungkin tidak melihat hasil langsungnya, tetapi tindakan tersebut dapat meninggalkan jejak positif dalam kehidupan mereka. Dengan memberikan dukungan atau kebaikan kepada orang lain, kita juga menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan dukungan bagi kita dan orang lain di sekitar kita. Teori lain yang relevan adalah konsep pay it forward, di mana tindakan baik yang kita lakukan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Meskipun kita mungkin tidak langsung mendapat imbalan atau balasan dari tindakan baik kita, tetapi itu dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan baik yang kemudian akan menciptakan spiral positif dalam komunitas. Meskipun terkadang kita mungkin tidak melihat balasan langsung dari tindakan baik kita, tapi mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dapat memiliki dampak jangka panjang yang positif. Dengan memahami bahwa konsekuensi dari tindakan kita mungkin tidak selalu langsung atau terlihat, kita dapat tetap termotivasi untuk bertindak baik tanpa mengharapkan imbalan yang langsung terlihat. Ini menegaskan bahwa karma dalam konteks psikologi lebih tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebaikan bersama, daripada sekadar mendapatkan balasan langsung atas tindakan kita. Sebelumnya, kita telah membahas konsep karma dari sudut pandang psikologi, mengetahui bahwa tindakan baik cenderung menghasilkan hasil yang baik, meskipun tidak selalu langsung atau terlihat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita dapat mengaplikasikan prinsip ini dalam interaksi sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan prinsip karma dengan menjadi lebih sadar akan tindakan kita dan efeknya pada orang lain. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mempraktikkan empati dan kebaikan dalam setiap interaksi. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, kita menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitar kita, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kita dan orang lain secara positif. Selain itu, kita juga dapat mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri dan memperbaiki kesalahan kita ketika kita membuat kesalahan. Mengakui kesalahan kita dan belajar dari mereka adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Melakukan tindakan kecil yang baik setiap hari juga dapat menjadi bagian dari menerapkan prinsip karma dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, dengan memberikan senyuman kepada orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, atau memberikan kata-kata dukungan kepada teman atau keluarga. Dengan menjadi lebih sadar akan tindakan kita dan efeknya pada orang lain, serta dengan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri, kita dapat menerapkan prinsip karma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Kesimpulannya, apa yang dapat kita pelajari dari konsep karma menurut perspektif psikologi? Konsep ini telah kita telusuri dari sudut pandang yang berbeda dalam tahap-tahap sebelumnya, namun sekarang saatnya untuk merangkumnya. Karma, dalam konteks psikologi, bukanlah hanya tentang mendapatkan balasan atas tindakan kita, tetapi lebih tentang bagaimana perilaku kita memengaruhi interaksi dan lingkungan sosial kita. Dari pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bahwa tindakan baik cenderung menghasilkan hasil yang baik, meskipun tidak selalu langsung atau terlihat. Prinsip balasan psikologis, seperti yang telah kita bahas, menunjukkan bahwa kebaikan yang kita berikan kepada dunia dapat memicu spiral positif yang memperkaya kehidupan kita dan orang lain di sekitar kita. Selain itu, psikologi juga mengajarkan bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk orang lain di masa depan, meskipun kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Dengan demikian, penting untuk terus menerapkan prinsip kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mengharapkan imbalan yang langsung terlihat. Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip ini tidak selalu berlaku secara langsung atau segera. Terkadang, kita mungkin tidak melihat hasil dari tindakan baik kita dalam jangka waktu yang singkat, tetapi tindakan tersebut tetap memiliki dampak yang berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekitar kita. Jadi, marilah kita berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, karena setiap tindakan baik kita memiliki potensi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dengan menjadi lebih sadar akan tindakan kita dan dampaknya pada orang lain, serta dengan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis untuk diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Dengan demikian, konsep karma tidak hanya menjadi sebuah kepercayaan, tetapi juga menjadi panggilan untuk bertindak dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep karma dari sudut pandang psikologi, mari kita mengambil langkah konkret untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, marilah kita lebih sadar akan tindakan kita dan dampaknya pada orang lain. Setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain, pertimbangkan bagaimana tindakan kita dapat memengaruhi mereka secara positif. Kecilnya tindakan baik dapat memiliki dampak yang besar, jadi jangan ragu untuk melakukan hal-hal kecil yang baik setiap hari. Selanjutnya, mari kita praktikkan empati dan pengertian terhadap orang lain. Cobalah untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain dan bersikaplah dengan kebaikan dalam setiap situasi. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau ketidakadilan, tetaplah berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan kesabaran. Terakhir, mari kita jadikan diri kita sebagai contoh yang baik bagi orang lain. Dengan menunjukkan tindakan-tindakan positif dan menjaga sikap yang baik, kita dapat menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan cara yang sama. Ingatlah bahwa setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan dapat menjadi bekal bagi orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Dalam mengakhiri perjalanan kita melalui konsep karma dalam psikologi, mari kita ingat bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Meskipun kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, tindakan baik kita dapat menciptakan efek domino yang positif dalam kehidupan kita dan orang lain di sekitar kita. Jadi, marilah kita terus berbuat baik, tanpa mengharapkan balasan yang langsung atau besar, karena setiap tindakan kebaikan membawa kita lebih dekat pada dunia yang lebih baik. Itulah pembahasan kita tentang konsep karma dari sudut pandang psikologi. Semoga dengan memahami bagaimana tindakan kita memengaruhi lingkungan sosial kita, kita dapat menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan kita dan orang lain. Jangan lupa untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar di bawah, dan jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.
Terima kasih dan tetap semangat.